Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CSD, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CSD mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CSD Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CSD Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CSD Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Saya bersyukur di mana ada beberapa anda yang datang lagi beribadah. Itu sangat mendorong ya. Bukan kita melihat jumlah, tapi karena kalau anda memahami bahawa iman anda, keselamatan anda bisa terpengaruh waktu anda datang beribadah. Anda bisa ada pembalikan keadaan di dalam hidup anda. Ya, itu bisa terjadi waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Ya, okey. So kita akan terus belajar tentang pengkhotbah ya, pasal 9 ayat 12 ya. Pasal 9 sampai pasal 12 ya. Okey, next ya. So kita akan masuk terus kepada pasal 9. Next. So apa anda yang lihat ialah apa? Satu adalah sprinter ya, maksud lari cepat ya, berlari yang cepat. Satu ialah maraton ya. So mengikut pandangan anda, siapa yang akan sampai ke garis akhir? Siapa yang akan sampai ke garis akhir? Kita sangat tahu sebagai pengetahuan umumnya, kita tahu orang yang maraton dia pasti lebih tahan. Dia pasti bisa lari dengan lebih jauh. Mungkin dia bukan pelari yang paling cepat, tapi dia bisa lari dan sampai destinasi dengan baik. Karena dia tahu untuk mengawal, kontrol ya setiap masa, setiap nafas dalam perlombaan itu. So di sini ya, so mari kita menjadi pelari maraton, bukan setakat cepat. Memang ada orang yang sangat handal dan cepat, tak ada masalah tentang itu. Ada orang dicipta dengan lari dengan cepat, sebanyak karunia dan sebagainya. Tapi saya mendorong juga anda yang mempunyai karunia begitu, lari dengan setia.
selalu ikuti Tuhan. Ya, okey, next di Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 menyatakan, ya. Di sini firman menyatakan, lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan. Ya, okey, mungkin anda baca kemenangan perlombaan 2, 3. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan yang berhikmat, kekayaan bukan juga yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Kerana apa? Kerana waktu dan nasib dialami mereka semua. So, kalau kita memahami bahawa, ya, tadi saya sudah kata bahawa bukan orang cepat akan menang, selalu menang. Ya, itu bukan, ya, maraton, ya, yang sprinter, ya, melari 100 meter, 400 meter, ya. Tapi maraton 42 km, ya. Dia bisa bertahan. Orang lari maraton, dia tahu pacing, ya. Ya. Keunggulan, ya, keunggulan pejuang bukan yang kuat. Ya. Dalam peperangan bukan yang paling kuat, paling mahir itu menang, tapi orang yang bijak. Contohnya ada yang paling mahir, ada berjuang, ya, tak ada masalah, orang berani. Anda lari, berperang, membunuh sebanyak musuh yang anda bisa. Ya, ya. Tapi kalau anda kurang bijak, anda mungkin korban yang pertama, kan? So anda mau menang peperangan itu atau hanya gara-gara menggunakan, ya, teknik kemahiran saja? So anda perlu memikirkan itu. Dan di sini menyatakan roti bukan untuk yang berhikmat, ya. Artinya bukan orang bijaksana selalu dilimpahkan dengan makanan. Kekayaan bukan yang cerdas, ya. Sebenarnya bukan. Kalau anda memahami, ya, kalau contoh yang anda bersekolah, anda orang yang mendapat nombor 1, nombor 2 dalam kelas anda, sebenarnya mereka mungkin mempunyai pekerjaan baik, tapi mungkin mereka bukan yang paling kaya antara teman anda, ya, di dalam sekolah, kan? Itu biasa, bukan semestinya, tapi biasa. Ya. Karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia, ya. So, pengetahuan yang berpengetahuan tidak berarti bahawa mereka pasti berhasil. Ada banyak mempunyai pengetahuan yang banyak, tapi tak semestinya berhasil. Kerana apa? Mari kita tangkap itu. Kerana waktu dan nasib yang dialami oleh setiap mereka. Kerana tempat dan waktu, the timing. Apakah mereka pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat? Itu yang menjadikan apakah kita berhasil, kita menang sampai akhir sebenarnya. Ayat 12 menyatakan, next. Mari kita tangkap itu. Kerana manusia tidak mengetahui waktunya. Ya, memang kita tak akan tahu, ya, waktu kapan anda saat itu akan tiba. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitu juga anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, kita tidak mengetahui waktu kita bisa jatuh, ataupun jatuh tapi lebih serius lagi, kita tak akan bisa bangun lagi. Dan semua itu sebenarnya berbicara tentang apa? Kekuatan anda, bukan masuk anda, tapi kekuatan rohani anda. Siapa yang tidak pernah jatuh? Angkat tangan. Saya pernah. Tapi siapa yang jatuh bisa bangun lagi? Kan firman menyatakan tak ada dosa yang terlalu besar di mana Tuhan tidak bisa mengampuni. Tak ada keadaan hidup yang telah hancur di mana anda tidak diterima. Tapi ada kala apa yang terjadi, ya, waktu apa? Waktu kita jatuh, kita terlalu menjadi sangat negatif. Bahkan kita berteman dengan orang yang negatif. Apa yang terjadi? Hidup anda akan hancur. That's it. Ya, tanpa pertobatan, semua itu bermula dari pertobatan. Kalau anda tidak bertobat, anda pasti hancur. I know tak baik. Mungkin anda kata, Pastor, saya masih
Dompet saya masih tebal, saya banyak goba di bank account. Puji Tuhan. Maybe it's very serious, more serious than that. Mungkin anda sudah menjadi bebal. Karena apa? Kalau kita tahu, kalau kita terima firman Tuhan bahwa Tuhan yang adil ya, Tuhan pasti tahu siapa kita, keadaan kita. Bukan setakat sekarang, tapi masa depan. Kan? Kecuali anda tidak menerima bahwa Tuhan ialah adil. Kalau Tuhan adil, kalau kita tidak balik kepada Dia, kita yang bermasalah. Ya. So next di Pengkhotbah ya 9:16 menyatakan ya. So saya ulangi lagi ya. So ini Pengkhotbah berbicara tentang hikmat ya. Hikmat lebih baik daripada keperkasaan ya. Maksud kekuatan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar ya. Maksud tidak didengar oleh orang lain. Mari kita belajar bahwa hikmat lebih baik daripada keperkasaan, kekuatan. Muscle. Ada orang ada six pack, ada sangat kuat, bahkan sangat kaya, tapi tanpa hikmat satu saat bisa hilang semua. Ayat 17 menyatakan perkataan yang berhikmat yang didengar dengan tenang. Kata-kata yang berhikmat biasa akan membawa kita kepada damai sejahtera, shalom ya. Lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa antara orang bodoh. So mari kita rindu untuk menerima hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari mana? Dari Tuhan. Ya, pengetahuan dari Tuhan. Oleh itu dunia bisa menerimanya kalau mereka bijak. Pengetahuan hikmat. Hanya keselamatan saja kalau mereka tidak terima Tuhan Yesus. Itu yang terancam. Ayat 18 menyatakan hikmat lebih baik daripada alat perang ya. Tetapi ya, alat perang artinya senjata perang ya. Tetapi satu orang yang keliru ya. Mungkin kita baca bersama. 2, 3. Satu orang yang keliru dapat merosakkan banyak hal yang baik ya. Satu orang saja. So kalau iblis mau menghancurkan pelayanan gereja, perlu satu orang, satu agent saja. Tak perlu banyak sebenarnya. Itu bisa menghancurkan semua kebaikan yang kita bangun bertahun-tahun, berpuluh tahun. So, mari kita ingat tentang itu ya. Ya. So dan kita berwaspada ya. Tujuan iblis ya. Next, Mazmur 20 ayat 7 menyatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan ya kepada orang yang diurapinya. Ya. So Tuhan selalu memberi, menolong, melepaskan, menyelamatkan orang panggil yang orang pilihan Dia. Itu bisa Anda sebenarnya, Anda bisa menjadi orang pilihan yang diurapi Tuhan. Ada pemimpin, ada ketua dan sebagainya. Tuhan bisa mengurapi. Karena itu panggilan Tuhan untuk setiap kita. Mari kita tangkap bahwa Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan panggil semua. Oleh itu kalau Anda memahami ya, dalam keluarga Anda, di antara teman Anda, sebenarnya Tuhan panggil, come to me. Jawaban dari aku, Tuhan Yesus. Tuhan panggil, tapi yang respon berapa banyak? Contohnya dalam satu keluarga, dalam satu kilang dan sebagainya, dan di satu tempat kerja. Berapa orang respon sebenarnya? Kalau kita jujur, yang respon biasanya tidak banyak. God give the love to you. You want to receive? So, mari kita ingat bahwa Tuhan sangat sayang setiap kita. Ya, Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya. So, kalau Anda diurapi Tuhan, ya, kalau Tuhan ada di dalam hidup Anda pasti menang. Itu pasti. Dan menjawabnya dari surga yang kudus. Tuhan akan memberi jawaban, akan membimbing Anda dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Itu oleh sebab itu mari kita tangkap ya,
Waktu Tuhan memberi kita kemenangan gilang gemilang, fantastic, fantastic. Bukan setakat menang sikit, tapi fantastic. Kalau kita diurapi Tuhan, karena kuasa Tuhan. Ya, ayat 8 menyatakan orang itu memegahkan, ya. Okey, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi aku memegahkan dalam nama Tuhan Allah kita. Ada kadang kita sangat sombong, ya, tentang pencapaian kita, tentang apa yang kita ada, ya. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Anda juga akan menerima favor Dia. Anda mempunyai kekuatan, kuasa dan sebagainya untuk mengatasi, bahkan menang. So sangat penting, ya. Mari kita tangkap bahawa Tuhan sedia memberi. I know that about it. Tuhan sedia memberi yang terbaik. Tapi kadang-kadang ialah masalah bukan dari Tuhan, bahagian Tuhan. Masalah kita saja. Mari kita belajar, jangan berasa sedih, ya. Saya lihat ada mungkin beberapa sangat serius. Tapi bagus kamu serius. Kerana firman harus serius. Anda pikirkan semua itu. Kemenangan yang dibagi Tuhannya gilang gemilang, bukan sedikit yang menang saja. Apakah saya sudah mencapai kemenangan gilang gemilang? Belum. Jauh. Dan saya juga perlu mengusahakan bahagian saya juga. Next. Okey, apa yang Anda lihat, ya? Ini botol minyak urapan yang ada apa? Lalat. Ada yang lalat, satu yang mati, ya. So, apakah Anda akan mengizinkan lalat dalam minyak urapan Anda, dalam hidup Anda? So, Pengkhotbah pasal 10, ya, menyatakan. Okey, mari kita baca 2-3. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ya, maksud sesuatu yang kecil bisa merosakkan semua, membusukkan minyak wangi, minyak urapan dan sebagainya. Hanya satu kesalahan yang kecil. Oleh itu, bersyukurlah Anda mungkin belum diangkat Tuhan sangat tinggi. Karena di sinilah Anda dilatih supaya Anda lebih bijak, lebih berhikmat, lebih jujur, mempunyai hati yang lebih terbuka, hati yang lebih lembut. Karena ada satu kali, contohnya, kalau Anda berdiri di the summit of the mountain, maksudnya di titik yang paling tinggi di atas gunung. Kalau Anda di bawah gunung, angin mungkin sepoi, ya mungkin angin sangat kuat, Anda masih bisa bertahan. Mengapa? Karena Anda di tempat yang agak rata. Tapi kalau Anda di titik yang paling atas, biasa hanya satu titik saja, angin kuat, angin pada tempat itu akan lebih kuat. Itu alam, itu secara alam akan lebih kuat. Kalau Anda tidak mempunyai kekuatan yang rohani, Anda senang apa? Senang jatuh. Sedikit saja, sedikit kesalahan, sebenarnya bukan kesalahan besar, sedikit itu akan bisa menjatuhkan Anda. So itu sebab firman sangat baik di mana mengingatkan kita jangan menjadi orang yang sombong. Itu senang saja, tak payah banyak. Kalau hari ini, ya, Anda diberkati dengan tak payah 1 juta lah, $100,000 ringgit, ya. Saya percaya mungkin saya sudah tak lihat Anda. Tidaklah. Saya perkatakan Anda tetap setia. Ya, so sangat senang kita jauh dari Tuhan, ya. So itu sangat penting, ya. Next, ayat 8. Kita orang percaya, mari kita menjadi orang yang berbeza.
Ya. Ayat 8 menyatakan, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dibaguk ular. Ya. So ada kala ya, jangan seperti orang dunia yang suka ya cucuk dari belakang. Kalau tidak suka, kita menyatakan itu dengan sebab tertentu, ya. Kalau orang yang tindakan kita ada akibatnya, saya percaya. Mungkin anda kata, pastor saya masih kelimpahan, tak ada masalah, ada makan, ada minum, ya, pekerjaan masih baik. Tapi kalau itu terjadi, mungkin you are in big trouble. Tadi saya sudah menyatakan sebab itu, ya. Ya. Mari kita tahu bahwa setiap tindakan kita sudah direkod di syurga, dan kita harus mempertanggungjawabkan untuk setiap tindakan kita. Ayat 9 menyatakan, barang siapa memecahkan batu akan dilukai, barang siapa membelah kayu akan dibahayakan, ya. So ayat 10 menyatakan, ya, itu penting, ya. Jika besi, ya, besi menjadi tumpul, maksud apakah kapak anda, parang anda menjadi tumpul, ya, tidak kuat dan tidak diasah, maka orang harus memperbesarkan tenaga. Kalau anda tidak sediakan hati anda, ya, dalam pekerjaan dan pelayanan dan sebagainya, anda harus apa? Bekerja dengan lebih bersusah payah. Tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah apa? Ialah hikmat. Adalah hikmat. So mari kita bersikap bijaksana, ya, membuat rencana supaya anda hidup dalam keberhasilan, ya, dalam kelimpahan, ya. So sangat penting untuk setiap kita ingat kerja Tuhan. Anda tak akan bisa menerima hikmat tanpa mengejar Tuhan, ya. Dan ayat 18, oleh kerana kemalasan runtuhlah atap, dan oleh kerana kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, atap rumah yang bocor kalau tidak dibetulkan, akhirnya itu akan hancur. Ya, sama juga kalau anda tidak membangun, waktu anda tak payah tidak membangun, anda lamban membangun, anda tidak bertindak dengan cepat. Ada kala, ya, Tuhan akan menggerakkan anda untuk berdoa sesuatu sebelum anda mungkin keluar bekerja, ya, keluar pelayanan dan sebagainya. Ada kala kalau anda sensitif, Tuhan akan mendorong anda supaya apa? Anda diabaikan dari kecelakaan, dari sesuatu yang tidak baik. Ya, so itulah Tuhan kita yang akan membimbing kita, ya. Next, ini pasal 11, ya. Apa yang anda lihat? Orang yang suka tidur, orang yang, wah, kita sekarang tak ada itu note, ada apa? To do list, ya, ada to do list. Anda tulis 1, 2, 3, 4. Saya juga perlu bertobat. Banyak tulisan. Ada kala kita tidak mengerjakan, betul kan? Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi kita tidak mengerjakan. Next, stop. Jangan menunda, jangan hidup dalam kemalasan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita rajin, ya. So ayat Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 menyatakan. Okey, mungkin anda baca 2-3. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Karena apa? Orang itu sentiasa melihat angin harus sempurna, cuaca harus sempurna, baru bercucuk tanam, ya. Kalau tidak pergi memetik hasil. Ayat 5. Next. Sebagaimana engkau okey, baca 2-3. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dan rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. So saya mau mendorong anda bahawa kita manusia, dia Tuhan. Anda tidak akan tahu semua.
Oleh itu, iman berbicara tentang apa? Apakah anda tetap percaya? Apakah anda tetap percaya? Ya, walaupun anda tidak paham waktu Tuhan berbicara, ya, apakah anda akan bertindak? Ya, karena itu dia Tuhan. Dia tahu semua rencana kita dari permulaan sampai yang terakhir. Dia pencipta kita. Oleh itu, bukan setakat you need Christ, I need Christ as well. Saya juga perlu Tuhan. Help me God. Sometimes kita bisa dalam keadaan di mana kita terjebak, ada solusi, tak ada orang bisa menolong. Pernah kan? Ada? Pernah? Okey, tak payahlah. Anda pikirkan, hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Ayat 6, sangat penting. Mari kita baca bersama. 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi hari, dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ya. Itu selalu akan mengingatkan setiap kita, ya. Ada kala kita kerja, ya, kita tahu kalau saya berjumpa dengan customer ini takkan berhasil. Saya sudah tahu. Berkali-kali saya berjumpa dengan dia, tak ada order. Ada kala isi, ada kala dalam hidup ni. Oleh itu, ada kala Tuhan sedang testing kita. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap menjadi orang percaya yang rajin? Dia tahu bahawa dia tak akan bagi order, tapi dia lihat hati anda. Kalau berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan kepada orang yang malas, apa yang terjadi? Itu akan merosakkan hidup dia. Akan merosakkan. Karena dia hanya akan apa? Dia akan ambil HP Lazada atau Agoda, ya, ada lah, pergi belanja semua, beli semua. Bahkan sekarang apa? Grab food, Shopee food. Apa yang engkau mau? Yang penting dompet ada wang. Tak payah, susah payah. Dari Seremban juga boleh order ke tempat kamu, kan? Itu sangat nyata sebenarnya. Tapi Tuhan sekarang mau menguji kita bahawa apakah anda tetap setia. Tangan Tuhan tidak terlalu tangan Tuhan bisa memberkati kita. Tapi apakah anda percaya kepada Dia? Karena ada kala tindakan kita, ya. Contohnya kalau kita bercucuk tanam, ya. Anda menabur benih di sini, di sini. Yang memang ada kala benih ini tidak bertumbuh, hanya benih itu bertumbuh. Ada kala benih itu tidak bertumbuh, tapi benih itu bertumbuh. Tapi ada kala dalam taburan benih itu, dalam sawah padi ada tumbuhan. Kedua-dua bertumbuh sangat berhasil. So kalau kita memahami semua itu, ya, kita akan tahu bahawa Tuhan mau kita apa? Kita fokus kepada Dia. Dan mengapa saya katakan begitu? Next. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7 menyatakan. Mari kita baca. 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. So siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7. Kerana itu, yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ingat, oleh itu, kalau orang sudah give up atas Tuhan, ya, hidupnya biasa akan hancur. Biasa tersinggung. Yang memakan, yang lebih apa? Lebih bergumul dia siapa? Yang lebih luka dia siapa? Kamu. Kalau anda tidak mengampuni, it will eat you up. Eat you up slowly. Ya memang masih okey, but will eat you up. Ingat, ya. So mari kita belajar bahawa mengandalkan Tuhan. Sesiapa yang suka gosip, jangan begaul. Siapa katakan? Anda mau begaul? Ya, itu pilihan anda. Asid akan tambah asid, lebih asidik.
lebih beracun. Ayat 9 menyatakan, bersukarialah hai, ya, itu penting ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turut keinginan hatimu dan pandangan matamu. So mungkin yang muda-mudi ya sangat bersyukur. Wah, saya bisa menikmati. Ya, satu versi menyatakan, nikmatilah masa mudamu. Wah, I can enjoy. No need to come to church. Tak tahu lah ya. Mari kita baca juga. Hai pemuda, bergembira selama engkau masih remaja. Bergembiralah. Enjoy your life. No need come to church, right? It's not important. Penuhi segala hasrat jiwamu. Laksanakan semeniamu. Wah, buat apa-apalah. Berdosa is enjoy. Biasanya kalau yang sudah berumur ya, kita tahu berdosa is very enjoyable. Dosa is very nice, very nice. Kan? Tapi di sini ketahuilah bahwa kerana segala hal itu Allah akan apa? Akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya segala, tadi saya juga mention ya, segala tindakan anda pasti dipertanggungjawabkan. Pasti. Orang bijak tak akan ikuti orang dunia. Dan saya mengasihi itu, saya mau share kepada anda Tuhan. Kalau orang muda tidak beribadah dan jauh Tuhan, sangat senang jatuh. Ya. Okay, next. Ya, the last pasal 12 ya. Okay, apa yang anda lihat? Remember your Creator in the day of your youth. Ingatlah penciptamu masa mudamu. Ya, Tuhan mahu anda mengingatkan Dia. Mengapa begitu ya? Karena apa? Satu pepatah menyatakan, always have the end in your mind while you are living. Always have the end. Artinya selalu memiliki akhir dalam pikiran anda saat anda hidup. Contohnya, anda harus tahu berapa umur anda akan ada. Yang muda-mudi anda ingat anda akan hidup sampai umur berapa? Yang muda-mudi saja 100 tahun. berapa umur anda akan hidup? Hah? Tidak tahu. Wah, sangat jujur, very good. Apakah anda akan hidup sampai 80 tahun? Kamu ingatlah ya, saya tak tahu juga. Okey? Amin. Okey, amin. Okey. Tapi apa pandangan? Kamu ingat bisa? Saya diet, saya makan makanan organik, saya makan semua vitamin, multivitamin apapun, omega ya, vitamin D3 ya. So makan semua. Kamu ingat akan berumur berapa? 200. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau anda 200, tapi jangan 200 di mana kamu harus disuap makanan, tak boleh bergerak, itu tak ada gunanya. So, orang bijak akan selalu melihat. Contoh, kita berbisnes, kita harus tahu ke depan, okey, apa yang akan terjadi. Mungkin akan terjadi. Anda hidup di dunia ini, anda harus memikirkan, in the end, what will happen to me? What will happen to me? Okey, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 menyatakan, 2-3, ingatkan akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebenarnya pengkhotbah sedang berbicara tentang apa? Waktu anda berusia sudah menjadi tua, sebelum kematian tiba. Tuhan sangat sayang. Dia tak mau anda hilang keselamatan. Bukan setakat keselamatan, tapi Tuhan tidak mahu engkau hilang upah yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau anda melakukan bahagian anda, itu yang Tuhan mahu. Ya. So waktu kita bisa memikirkan waktu kematian kita,
Itulah orang yang bijak. Karena mereka akan menimbangkan apa? Mereka memikirkan apakah mereka akan diterima Tuhan atau ditolak Tuhan. Kan? Apakah Anda akan diterima Tuhan atau ditolak Tuhan? Dan itu sangat baik untuk jiwa Anda. Tapi ada kala, bukan setakat muda-mudi, ada kala orang sudah berumur, they live a careless life. Artinya mereka menjalani kehidupan yang ceroboh. Don't care. Wah, ini bagus, minum. Ini baik. Second girlfriend, third girlfriend, fourth girlfriend. Anda paham ya maksud itu? We live a careless life. Ada kala. Tapi orang bijak selalu memikirkan, in the end, where am I going? Atas bawah. Dua tempat saja. Mungkin ada orang tetap di sini selama-lamanya. Ya, biasa saja ya. Ada karena biasanya orang tidak mau mendengar, dia akan memberi alasan. So, kalau teman Anda tidak mau mendengar, tak payah memberi terlalu banyak waktu. Biasa saja. Bukan Tuhan tidak pilih kasih. Saya mau katakan, Tuhan tak pernah pilih kasih. Mengapa? Karena Tuhan yang hakim adil. Saya tangkap itu. Dia adil. Kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Dan seterusnya Matius 7 ayat 13 dan 14 ya. Oke, mungkin Anda baca 2-3. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Oke, stop. Ya. So siapa suka ikut jalan yang sempit? Siapa suka pintu yang kecil? Mungkin Anda kata, oh Tuhan saya no choice, saya harus. Oke, itu bukan bahagian yang saya bicara ya. Tapi biasa orang akan memilih apa? Pintu yang cukup besar. Ya. Pintunya cukup besar untuk semua orang yang memilih jalan mudah. Kita selalu biasa. Kalau kita tidak kikis hawa nafsu kita, ya, kita akan apa? Kita akan ikut cara orang duniawi. Kita bisa kata, saya jemaat CST, saya Kristian. Tapi kalau kita masih mengikuti hidup yang duniawi, apa yang terjadi ialah, jangan nanti Anda minta Tuhan, engkau ketuk pintu, Tuhan kata, I don't know you. Jangan sampai itu berlaku. Next 14 menyatakan 2-3, kerana sesat pintu dan sempitlah jalan yang menuju ke kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Di sini mari kita tahu ya. Saya percaya Anda tahu firman. Kebanyakan orang tahu firman. Tapi di sini firman katakan sedikit orang yang mendapatnya. Oleh itu kalau kita share kepada banyak orang, biasa hanya gospel extend to everyone. Tapi yang menerima, yang mau menerima, yang sungguh-sungguh rindu hidup dan kelimpahan dan sebagainya, tak banyak. Ya. Dan itu ialah kesalahan kita, bukan Tuhan. Next, Lukas pasal 13 ya, ayat 23. So di sini ya, ada seorang tanya kepada Tuhan, 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 sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan jawab Yesus, Tuhan mau apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan mendapat. Dan saya mau katakan bahwa pintu syurga ialah sempit. Sempit sekali. Itu perlu penyalipan hidup Anda. Anda harus sungguh-sungguh. It's no easy way. Never easy way. Mungkin orang kata easy way. Ya. Kalau dia boleh convince Tuhan, ya biasa saja. Tapi firman katakan bahwa sedikit. So mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Berusaha sungguh-sungguh untuk memasuki itu. Ya. Jangan sampai terlambat.
Jangan sampai terlambat. Mari kita berjaga, hidup berjaga-jaga. Dan waktu anda memberi, semasa anda memberi waktu kepada Tuhan, baru Tuhan bisa mendidik anda, membimbing anda. Waktu anda tidak memberi, jika anda tidak mau beribadah, tidak mau pergi ke connect group dan sebagainya, tidak mau berdoa bersama, for me, I don't see any hope. Ya, mungkin, ya, anda bisa coba, it's okay. So di sini seterusnya Solomon ya menyatakan, kesia-sialah atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu ada kesia-siaan. Dan Solomon telah melewati hidup ini. Dia ialah orang yang paling bijak pada zamannya. Dia orang paling bijak pada zaman itu. Dia melewati kemewahan, ya, isteri gundik 1,000, makanan yang wow, abalone dan sebagainya, shark fin lah, tak tahulah, semua yang nice. Tapi dia bisa kata bahawa, ya, semua segala itu sia-sia. Ayat 11 next menyatakan, kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulan seperti paku-paku yang tak tancap, diberikan oleh satu gembala. So di sini firman menyatakan bahawa orang bijak, ya, adalah seperti tongkat tajam seorang gembala, ya, tongkat yang dipakainya untuk melindungi dombanya. Tuhan mau melindungi setiap umatnya, ya. Dan hanya satu gembala, hanya satu sumber saja. Ada kala orang mau menjadi hero lah. I will help you, I'll protect you. Even daddy, ya, I'm your daddy, I'm your superhero. Sorry ya, kalau orang ambil M16 ke rumah, M16 juga bisa melewati badan anda. How to protect? I'm a superhero. Only me. Ya, but ini orang sombong. Ya, sama katakan. Ya, so mari kita berhati-hati tentang siapa anda bergaul. Ayat 12 menyatakan, lagipun anak-anakku, waspadalah, membuat banyak buku tidak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ini bukan saya berbicara tentang apa. Jangan membaca firman, ya. Jangan salah tangkap, ya. Ini berbicara tentang apa? Over. Orang yang terlalu over, menulis, membaca, mencari sesuatu yang over makan bagus. Apa yang terjadi dengan badan anda? Saya bukan over makan sebenarnya. Makanan saya hanya ikan bilis, tempe, tapi masih berkelimpahan. Boy, bisa bayangkankah kalau orang makan sedap-sedap? Bisa bayangkan betapa meledak itu. Ya, so mari kita, itu bukan berbicara bahawa jangan membaca firman. You must membaca firman, ya. Anda perlu, karena itu satu-satu jaminan anda. Karena kalau anda tidak membaca firman, anda senang jatuh. Anda ingat, wah, superhero coming. Apa hero lah? Okey, Hosea pasal 4 ayat 1. Okey, mari kita baca 2-3. Dengarlah firman, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri itu, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak pengarah akan Allah di negeri ini. Okey, stop. So di sini, ya, orang Israel pada waktu itu, ya, mereka apa? Mereka tidak setia. Biasa kan? Sekarang di dalam gereja, dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bisa juga. Tak ada kasih, tak ada pengenalan akan Allah. Ayat 2-3. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusu, penumpahan darah.
Itu biasa, ini orang duniawi. Tapi kalau anda ingat itu yang baik, ya silakan. Karena Tuhan tidak memaksa kita untuk ikuti Dia. Tuhan sediakan surat cinta Dia, yaitu Alkitab. You want, you follow, you be blessed. You don't want, anda harus bertanggung jawab nanti. Jangan nanti too late, too old. It's never too old. Bertobat masih ada harapan. Tapi ya, apa yang Tuhan sediakan mungkin sebagian anda tidak akan terima sepenuhnya. Ayat 6, mari kita baca 2-3. Umatku kerana tidak mengenal Allah, kerana engkaulah yang menolak pengelapan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan kerana engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. So di sini mari kita, umatku binasa kerana tidak mengenal Tuhan Allah. Sebenarnya firman pada waktu itu juga ada firman. Bagaimana mereka bisa tidak mengenal Allah? Karena engkau menolak pengenalan itu. Anda yang tidak mau baca. Sangat sederhana, tapi itu juga terjadi pada zaman sekarang. Orang tidak mau baca firman. Bagaimana anda bisa menangkap janji Tuhan? Bagaimana anda bisa menang? Menang dengan gilang gemilang. Bagaimana? When you don't, waktu anda tidak mau menghidupi firman. Karena ada akibatnya. Akibatnya ialah aku menolak engkau menjadi imamku. Tadi saya baca bahwa kita ya imam yang rajani. Itu rencana Tuhan. Setiap anda bukan setakat untuk pastor dan pemimpin saja, untuk setiap anda. Tapi anda menolak. So who to blame? Ya. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku menolak engkau menjadi imanku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Dan bagaimana anda bisa menolak pengajaran Allah? Anda tidak baca, anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, anda tidak memberi waktu kepada Tuhan. Anda mungkin sangat serius melayani sedang sungguh-sungguh dengan 100%, tapi anda tidak mau memberi waktu untuk membaca. Akibat itu Tuhan menolak bukan setakat engkau menjadi imam dia, tapi aku, Tuhan katakan, aku akan melupakan anak-anakmu. Gara-gara kerana engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, gara-gara kerana engkau menolak ajaran firman, Tuhan kata, aku akan melupakan anak-anakmu. Ini last. Okey, ayat 13 dan 14. Okey, akhir kata. Okey, mungkin kita baca ini. Ya, ini sangat penting. Akhir kata dari segala yang didengarkan itu ialah apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, kerana ini adalah kewajipan setiap orang. So mari kita bisa menangkap semasa anda membaca semua pengkhotbah ya. Kesimpulan yang sederhana, belajar takut Tuhan dan taatilah segala perintah. Di sini perintah-perintah berarti segala, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dan bagaimana anda bisa mentaati kesemuanya? Kalau anda tidak mau baca firman, impossible. Impossible. Itulah tanggung jawab kita. Dan satu versi menyatakan, hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Manusia diciptakan untuk apa? Takut kepada Tuhan, berpegang pada perintahnya. Dan ayat 14, kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya apa? Tuhan kita yang Tuhan yang adil. Satu sisi Tuhan sangat mengasihi, di mana
Tuhan memberi anak yang tunggal Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk dosa dan semua pelanggaran anda. Puji Tuhan. So love, love. Tapi ada satu sisi, mari kita tangkap juga, Tuhan dia hakim. Anda terima dia hakim atau tidak terima hakim, dia tetap hakim karena dia berdaulat. Ya. So entah itu ya. So di sini ya, segala perbuatan kita, dia akan menghakimi, mengadili semua perbuatan kita, baik dan buruk, bahkan yang tidak diketahui manusia. So kalau orang tidak takut Tuhan, suka berbuat jahat, biasa sajalah, ada waktunya. Saya tahu bahwa semasa saya lewati hidup ni, Tuhan sangat sabar, penuh dengan kasih, memberi kesempatan demi kesempatan. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, satu kali di mana hajaran itu akan sangat keras. You may or may not be able to wake up again. Ya, untuk orang keras, Tuhan tahu limit kita. Saya percaya Tuhan tahu hak kita bisa terima, tak bisa terima. Tapi mari kita menjadi orang bijak, ya. Next, are you waiting for God to bless you? Siapa mau blessing? Angkat tangan, siapa mau? Wah, bukan semua. Oke, saya terima ya bahagian anda, boleh? Oke, ya, setiap kita pasti dari hati ke hati. Sama ada anda mengangkat tangan, saya sudah tahu anda mau diberkati. So di sini next, apa yang anda harus buat? Fear God and keep His commandment. Artinya takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya. Takut Tuhan, belajar takut Tuhan, belajar takut Tuhan. Ada bagian saya percaya sejak kita dalam perjalanannya, Tuhan mengizinkan, Tuhan memberi kesempatan. Ada kala kita tidak melakukan, walaupun kita tahu yang baik, yang benar. Tuhan memberi kesempatan. Puji Tuhan, Tuhan kita selalu memberi kasih karunia. Puji Tuhan. Tapi jangan kita manipulasikan the grace of God. Jangan kita menyalahgunakan the grace of God, kasih karunia dari Tuhan. Karena ada satu titik di mana dia tidak akan mengizinkan kasih karunia itu lagi. So sejak kesimpulan ya, Pengkhotbah next pasal 9 ayat 12. Yang pertama, mari kita belajar ya. Kemenangan perlombaan bukan. Okey, mari kita baca. Ya, hanya 5 poin yang penting ya dalam 4 pasal itu. 5 poin. 2, 3. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kerana waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya, sangat penting ya. Anda memberi karunia, puji Tuhan. Tapi itu bukan the definite ya. Kedua, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ingat, berhati-hati setiap kita hidup. Ya. 3, belajarlah, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan menunda dan malas. Tuhan mau kita rajin. Ada kala Tuhan bukan tidak mau memberkati, tapi Dia melihat kita. Apakah kita bertumbuh? Kalau orang tidak bertumbuh, pasti mundur, pasti. Itu pasti. Tak ada orang kata, contohnya 5 tahun ke depan Anda masih seperti baby yang sama, baby rohani yang sama. Tak bisa. Tuhan mau kita tumbuh, ya, untuk kebahagiaan kita. Next, ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Waktu Anda muda, pakailah waktu kamu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang bawa kamu ke diskotek mana-mana yang tidak baik, jangan. Say no. Say no.
dorong dia jangan. Tapi sebenarnya hidup ni ialah pilihan. Anda hidup di dalam Tuhan, Anda diberkati. You want blessing, right? Tadi everyone blessing. You want to be blessed. Blessing bukan setakat dompet saja, bukan bank account. Blessing berbicara tentang perlindungan, favor. Bagaimana Tuhan akan buka jalan. Karena Tuhan, Anda mesti menangkap bahawa Tuhan ya Allah Bapa kita. Allah Bapa kita. Siapa yang ada anak tidak sayang ke atas anak dia. Siapa seorang bapa, siapa yang tidak sayang akan anak dia? Tak ada. Next, takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. So itu sangat penting ya. Dan sebelum closing saya mau share ya, yaitu satu bahagian di mana Yohanes pasal 3 ayat 30 menyatakan bahawa ia harus makin besar, yaitu Tuhan Yesus, tetapi aku harus makin kecil. Kita mesti belajar untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan saja. Karena waktu kita sombong, waktu kita mau menjadi superhero, waktu Anda mau menonjolkan diri, apa yang terjadi ialah apa yang terjadi kepada Lucifer. Ya, dosa yang pertama ialah kesombongan. Yang terjadi di syurga, kesombongan. Tapi kalau waktu kita menjaga hidup kita, kita memuliakan Tuhan, kita belajar berjalan dengan Tuhan, pasti Anda akan dijaga Tuhan ya. Okey, mari kita berdiri dan berdoa ya. Berdoa semua ya. Masyarakat setiap benih yang ditabur Tuhan. Tuhan Engkau menjamah hati umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah hidup mereka Tuhan, bahawa apa yang mereka harus belajar hidupi ialah takut akan Tuhan dan selalu menepati setiap perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hamba percaya bahawa semasa mereka mengandalkan Tuhan, mengutamakan Engkau, mereka belajar menghormati Tuhan dengan segala-galanya dalam hidup mereka, semua bahagian hidup mereka Tuhan. Kami tahu bahawa mereka di tangan Engkau. Engkau pasti membela mereka, Engkau pasti membuka jalan, mereka pasti menerima semua kebaikan dari Engkau. Dan kami bersyukur Bapa, setiap umat yang datang petang ni Tuhan, berkati hidup mereka. Bahkan mereka yang sungguh-sungguh dengan Engkau, yang tidak beribadah Tuhan, Tuhan Engkau tahu siapa mereka. Jamah hidup mereka, ubah hidup mereka, supaya mereka lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Kami serahkan setiap umat-Mu di tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online atau bank yang tertutup. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu